Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'da. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zaki Hamid akan membahas suatu fenomena yang dimana berkaitan dengan bahasa. Ya, jadi kadang kita seringkali mengalami sedikit problematika dengan bahasa ini karena di mana bahasa ini menjadi alat untuk komunikasi. Jadi coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman berada di suatu daerah, suatu negara, misalnya di jet internasional, night market atau pasar internasional gitu. Nah, di mana ini teman-teman tidak hanya mendengar satu bahasa saja, tapi beragam bahasa, berbeda-beda bahasa. Jadi di samping teman ada orang yang lagi nelpon dengan bahasa Jepang, terus ada juga yang nanya ke teman-teman, ini kemana arahnya, tapi pakai bahasa Arab. Terus ada lagi yang lagi nongkrong dengan bahasa apa misalnya Thailand. Nah, dan tentu ini akan menjadi problem ketika kita tidak memahami apa sih hikmah atau manfaatnya dunia ini memiliki berbagai-bagai bahasa. Kenapa nggak satu saja gitu kan? Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas ikhtilaf al-sinah dan problematika komunikasi global, yang dimana ini kita analisis berdasarkan tafsir tahlili Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Nah, oke, pertama kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, kenapa Allah sebut warna kulit juga nih? Nanti kita bahas. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi sebelum kita bahas asbabun nuzulnya, jadi kita bahas dulu sedikit latar belakang ya teman-teman. Bahwasanya di dunia ini menurut etnolog itu ada 7.000 lebih, ada sekitar 7.000 bahasa di dunia ini. Dan kompleksnya lagi, bahasa Inggris ini ada 24 konsonan huruf, 28 ya, karena sama dengan bahasa Indonesia. Dan ada kosakatanya itu 12 juta. Ini salah tulis. Terus di salah, bahasa Inggris itu 1 juta kosakata. Kalau bahasa Arab itu 12 juta. Itu hurufnya, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, hafal, dan seterusnya. Nah, di bahasa Jepang itu ada lagi nanti huruf-hurufnya, konsonannya, dan Thailand ada 44 konsonan. Nah, krisisnya kita memiliki teknologi terjemahan, namun menghadapi tingkat miskomunikasi lintas budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dampaknya kita mengalami hambatan pendidikan global. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah keragaman bahasa ini ada sumber masalah atau batas kemampuan kita dalam memahaminya? Oke, teman-teman, ini ilusi terjemahan tanpa makna di era digital ya. Kalau kita tidak memahami bahasa, itu yang muncul ialah miskomunikasi. Tapi kalau kita hanya menggunakan mesin penerjemah, nanti ialah yang muncul reduksi bahasa, tidak adanya makna dalam bahasa tersebut. Tapi kalau ketika kita memiliki pemikiran yang utuh, kita dapat memahami emosi seseorang, perasaan seseorang, dan
nuansa budaya. Nah, kita kembali ke asbabun nuzul. Tidak ada asbabun nuzul khusus pada ayat ini. Jadi, ayat ini menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi dikategorikan ayat kauniyah. Nah, artinya ayat ini bersifat universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi, untuk siapa saja bisa. Terus, kita masuk ke kosakata. Yang pertama ialah ikhtilaf. Yang mana ikhtilaf ini artinya perbedaan. Tapi apakah perbedaan yang menimbulkan masalah, menimbulkan konflik atau tidak? Nah, justru ikhtilaf pada ayat ini ialah maknanya dekat dengan tanawu. Itu perbedaan yang em, memiliki keharmonisan. Jadi variasi kekayaan desain ilahi. Dan dia bukan perbedaan yang menimbulkan masalah ya. Jadi kayak gini loh teman-teman. Ikhtilaf itu yang tanawu, perbedaan yang tidak ada konflik, tapi justru menimbulkan nuansa atau suasana yang bagus. Ibaratkan seperti kita lagi makan di rumah makan Padang nih. Nah, jadi kita makannya itu dihidangkan berbagai menu. Ada rendang, dendeng, terus ayam gulai, ikan bakar, terus ada lagi kuah kari dan kuah gulai dan sebagainya. Nah, ini dengan beragam-ragam menu tadi pasti kita sangat merasa senang kan dibandingkan kalau misalnya cuma ada rendang doang. Jadi nasi rendang. Jadi gak ada campuran sayurnya, gak ada kuah gulainya. Jadi di mana-mana rumah makan Padang cuma ada nasi sama rendang doang. Kan kurang ada feel-nya gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, kalau kita memahami perbedaan itu sebagai keadaan, ya, sebagai pertentangan atau konflik, itu yang terjadi pasti ialah hambatan. Tapi kalau kita memahaminya ialah dengan paradigma Al-Quran, yaitu Tanawu, maka kita memahami bahwasanya itu tidaklah saling mendiadakan. Jadi berbeda bahasa itu saling memiliki keterkaitan dan menunjukkan kekuasaan ilahi dan menunjukkan keluasan ciptaan Allah menurut Buya Hamka. Al-Quran tidak memposisikan keragaman sebagai sumber konflik, melainkan sebagai struktur keberagaman yang saling melengkapi. Terus yang kedua kita bahas alsinah. Alsinah ini jamak dari lisan, dari mana artinya itu ialah lidah ya teman-teman. Nah, jadi alsinah ini ialah bahasa, bunyi, huruf, lafaz yang kita ucapkan dan menurut Buya Hamka ialah sebagai sistem komunikasi, dialek, dan representasi identitas budayaan. Nah, lebih mendalam daripada sekadar logoh atau kalam. Kalau kalam itu ini cara ngomongnya. Kalau logoh itu bahasa. Bahasa apa ini? Gitu. Tapi kalau asinah itu sistem komunikasinya. Jadi lebih dalam lagi maknanya. Terus yang ketiga kata-katanya ialah ayat. Dari mana artinya tanda atau indikasi. Nah, berbeda kalau artinya dengan dalil. Kalau dalil itu bukti rasional. Sedangkan ayat itu ialah jembatan spiritual yang mengarahkan manusia dari realitas kasat mata menuju pengakuan transendental. Jadi teman-teman, kalau kita memahami bahasa itu, apa ya? Kita mempelajari bahasa nih. Oh, bahasa itu berbeda-beda. Ada cara bacanya kayak gini. Nah, terkadang kita akan kita akan menemukan kesulitan mempelajari bahasa tersebut. Karena itulah bukti rasional yang kita rasakan. Tapi kalau kita memahaminya sebagai ayat, sebagai jembatan spiritual, kok di dunia ini ada berbeda-beda bahasa ya. Nah, nanti kita akan menemukan hikmah dan maknanya di balik itu. Nah, terus yang keempat, al-alimin, orang-orang yang mengetahui. Jadi bukan sekedar intelektual, bukan sekedar ahli hukum, tapi mereka
mereka memahami secara mendalam. Jadi analoginya kayak gini teman-teman. Ketika teman-teman melihat ada pelangi, teman-teman tidak sekadar mengatakan, wah indah ya. Nah itu kalau kayak gitu belum al-alimin. Tapi orang-orang yang al-alimin ialah, wah Masya Allah, inilah kekuasaan Allah. Pelangi ini tercipta karena terjadinya pembiasan cahaya matahari terhadap air hujan. Kalau Allah nggak mengatur seperti ini, kayak nggak bakal tercipta pelangi. Nah kayak gitu. Jadi inilah orang-orang yang al-alimin. Terus ini gambaran dasar kosakata tadi ya. Dan secara zahir kita memahami bahasa ini dengan keragamannya. Tapi ketika kita memahaminya sebagai ayat, tanda kekuasaan Allah, nanti kita akan menemukan makna batinnya, makna transendentalnya. Oh, ini loh hikmahnya. Oh, dengan memahami bahasa itu kita paham budaya orang lain dan kita paham juga perasaan orang-orang asing yang datang berkunjung ke negara kita kayak gitu. Nah, ini contoh perbedaan huruf-huruf dan bahasa di berbagai negara. Menurut Ludwig Wittgenstein, batas bahasaku mencerminkan batas duniaku. Jadi teman-teman, kata beliau, kalau kita cuma memahami satu bahasa saja, apalagi kalau kita cuma memahami bahasa daerah kita nih, misalnya saya orang Padang, gunain bahasa Minang. Jadi kalau saya cuma paham bahasa Minang, tapi tidak paham bahasa Indonesia, meskipun saya tinggal di Indonesia, saya nggak bisa mengunjungi daerah lain yang ada di Indonesia, mungkin di Jawa, di Sulawesi, di mana lagi, di Jawa Timur, Papua, dan lain sebagainya. Nah, itu saya nggak bisa berkunjung ke sana. Karena kenapa? Karena saya tidak memahami bahasa daerah tersebut, cuma bahasa Minang saja. Nah, ini menunjukkan bahwa batas dunia saya cuma ada di daerah saya doang. Tapi ketika saya memahami bahasa Indonesia, tentu itu saya bisa berkunjung kemana saja di negara Indonesia. Apalagi kalau memahami bahasa internasional lagi, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau negara yang mau dikunjungi, mungkin Thailand, Jepang, Korea. Nah ini kita lebih luas lagi dunia kita. Nah seperti itu teman. Contohnya nih bahasa Arab menggunakan huruf hijaiyah, itu hurufnya ialah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Dan bahasa Inggris itu bacanya A, B, C, D, E, F, G. Dan bahasa Indonesia cara penulisannya sama dengan bahasa Inggris, tapi cara bacanya beda. A, B, C, D, E, F, G. Dan bahasa Jepang itu menggunakan huruf hiragana, katakana, dan kanji. Kalau hiragana itu bahasanya, kalau kanji ini dari bahasa asing ya. Bukan kanji, apa? Katakana gitu. Nah, kalau nama itu menggunakan huruf katakana. Nah, kanji ini nanti lebih filosofis lagi. Terus, ini contoh hurufnya itu bisa dibaca A, I, U. Nah, terus di Korea itu ada nama bahasanya Hangul, tapi saya nggak bisa baca itu teman dengan karena tidak mempelajarinya. Dan bahasa Thailand ini aksara Thailand itu ada Ho, Ko, Ho, Ho. Nah, kayak gitu. Dan dia memiliki 44 konsonan huruf. Ya, bahasa Thailand ini juga unik. Dia satu apa ya? Bacanya itu satu cara, tapi yang membedakannya itu nadanya. Dan nanti bisa berbeda makna. Misalnya, fo, salah. Fo, sao, kam. Nah, itu bisa berbeda maknanya itu. Nah, jadi bahasa ini bukan sekedar alat, melainkan representasi visual dari cara berpikir suatu peradaban. Oke, teman-teman. Kita masuk ke munasabah ayat. Bismillah. Kita tadi bahas Quran Surah Ar-Rum ayat 22, yang dimana ini ialah realitas sosial yang kita hadapi.
penciptaan langit dan bumi, kita keberagaman bahasa dan warna kulit sebagai tanda bagi orang-orang yang berilmu. Dan oke, kita bakal bahas tadi ya. Kenapa Allah menyebutkan bahasa dulu, baru warna kulit? Karena bahasa itu sangat penting, sangat mendasar, sangat fundamental. Karena menjadi alat komunikasi kita dengan lawan bicara. Lebih penting pada kita memperhatikan fisik seseorang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bisa memahami bahasa orang lain, apa gunanya? Gitu. Saya ketika kita cuma memperhatikan fisik seseorang, kita tidak bisa memiliki empati, tidak memiliki perasaan dan sebagainya. Nah itu sekilas kenapa Allah sebutkan bahasa terlebih dahulu baru warna kulit. Ini sebagai identitas ya teman-teman. Terus di ayat sebelumnya Allah sebutkan secara khusus berkaitan dengan pasangan ya untuk ketenangan. Yang dimana ini ialah berkaitan dengan ruang lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga. Nah, dengan di keluarga itu tentu kita ada komunikasi ya. Mungkin pasangan kita di daerah yang sama atau mungkin kita dapat pasangan dari luar daerah atau luar negeri. Nah, tapi itu masih tercakup ruangannya lebih kecil daripada eh, nanti di ayat selanjutnya di ayat tadi ya, ayat 22 itu masuk ke masyarakat. Jadi keluarga, masyarakat. Nah, di ayat setelahnya itu lebih fokus lagi pada usaha kita, ikhtiar kita. Nah, di mana dengan kita bisa berkomunikasi, artinya itu sebagai alat untuk kita bisa bertahan hidup. Atau coba deh, teman-teman bayangkan, teman-teman nggak bisa ngobrol dengan orang lain. Teman-teman ada di Jepang, tapi nggak bisa bahasa Jepang, cuma bisa bahasa daerahnya nih. Aduh, kacau nih. Masa pakai Google Translate? Ya bisa aja sih, cuma masalahnya nggak ada sinyal. Nah, itu kan problem lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan kita bisa bahasa, kita bisa bertahan hidup. Masya Allah. Nah, terus eh, dan Quran Surah Ar-Rum ayat 22 ini memiliki kaitan juga dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dari mana Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, dita'arufu. Dengan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Jadi dengan kita dapat berkomunikasi, memahami bahasa, itu tujuannya ialah untuk dita'arufu, untuk kita saling mengenal. Nah, ini ilustrasi atau kontekstualisasi ayatnya. Kita di zaman sekarang ini kadang untuk memahami bahasa orang lain kita menggunakan Google Translate atau AI, terus dan kita juga dapat mengobrol dengan orang lain di sosial media, di, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kita ketika kita menggunakan eh, apa namanya teknologi ini itu seringkali kita terjebak pada tingkat zahirnya saja. Seringkali menghasilkan distorsi informasi, bias bias budaya, dan hilangnya konteks emosional. Nah, kita tidak paham perasaan atau apa eh, yang ingin disampaikan oleh orang lain. Kadang ada ya, ada apa namanya, mana tersirat gitu. Kita sayangnya cuma paham makna tertulis doang, mana yang tersurat gitu. Nah, tapi ketika kita memahami realitas pemahaman, kita menjemahkannya dengan ayat. Nah, karakteristiknya ini kita membutuhkan empati. Kita perlu menumbuhkan empati, kita perlu waktu, kita perlu kesadaran reflektif. Dan dari mana kekuatannya ini kita dapat mampu menangkap niat seseorang. Kita mampu memahami budaya seseorang dan kita mampu memahami kedalaman peradaban seseorang, kedalaman peradaban negara tersebut. Nah,
Akan problematika komunikasi global bukanlah banyaknya jumlah batasan, bukan banyaknya jumlah bahasa, melainkan reduksi bahasa menjadi sekadar alat teknis tanpa melibatkan kesadaran al-kalimin. Jadi, kita harus memahami bahasa ini dengan kesadaran al-kalimin. Kenapa Allah menciptakan bahasa ini? Karena biar ada irama loh kehidupan ini. Seperti itu, teman-teman. Kadang kan kalau kita lagi diskusi nih dengan teman-teman dari berbagai daerah, wis, kamu ngobrolnya lucu kali ya, kan kayak gitu. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi bahasa itu bukan hambatan, melainkan aset. Keberagaman bahasa adalah kekayaan epistemologis dan kultural, bukan di logistik. Yang kedua, sebenarnya ialah teknologi membutuhkan hikmah. Nah, jadi Google Translate ini ya teman-teman, cuma menjembatani kata, cuma menjembatani eh, kalimat, namun tidak dapat menumbuhkan kesadaran reflektif yang mampu menjembatani jiwa peradaban, ya, yang mampu eh, memahami perasaan seseorang. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, kita harus eh, memahami lebih dalam lagi lah. Itu apa dengan mempelajari bahasa tersebut? Karena kalau kita tidak mempelajari bahasa tersebut, ya susah juga paham. Terus yang ketiga ialah panggilan inklusivitas. Ya, di mana marilah kita kembalikan fungsi bahasa ini sebagai tujuan tertingginya, yaitu ialah ita'arufu, bukan untuk apa ya, untuk merasa wow gitu pada diri sendiri, saya takjub pada diri sendiri. Tapi untuk kita saling mengenal orang lain. Gunakanlah bahasa yang telah kamu pelajari untuk mengenal orang lain. Nah, jadi sebagai instrumen untuk saling mengenal dan menghargai keluasan ciptaannya. Pemahaman terhadap istilah Palestina, perbedaan bahasa ini sebagai alat ilahiyah adalah landasan mutlak untuk membangun komunikasi global dan inklusif yang tidak terbatas dan bermakna. Oke, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa tadi ya, bahasa kita ialah menunjukkan seluas mana dunia kita. Jadi mari kita belajar bahasa dan temukanlah Allah dalam bahasa tersebut. Karena Allah itu tidak dapat kita teliti, tidak dapat kita temukan kecuali dari ciptaannya. Dan bahasa ini ialah ciptaannya. Dan semoga ini meningkatkan keimanan kita. Semoga kita dikumpulkan di surganya Ta'ala. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.